Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam cerdas. Apa kabar anak-anakku? Dimanapun kalian berada, Ibu doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak yang hebat, hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak. Artinya, jika kamu ingin menjadi orang yang sukses, kamu harus terus belajar. Dan semoga pada kesempatan kali ini, anak-anakku mampu menemukan ilmu yang baru dan bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Selamat menyaksikan. Oh ya, sebelum masuk di materi, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang pernah terjatuh dan berdarah? Wah, pasti semuanya kita pernah terjatuh ya, dan bahkan luka tersebut mengeluarkan darah. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana luka yang berdarah tadi dapat berhenti mengalir dan bahkan luka tersebut dapat sembuh? Bagaimana proses penyembuhan luka tersebut ya? Nah, ini yang akan kita bahas pada materi sistem peredaran darah manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, melalui video dan kegiatan literasi, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen-komponen darah pada manusia dengan benar. Yang kedua, melalui video dan kegiatan literasi, peserta didik dapat membedakan fungsi sel-sel darah dengan benar. Dan yang ketiga, melalui gambar sebuah kasus kecelakaan dan kegiatan literasi, peserta didik dapat menguraikan proses pembekuan darah dengan tepat. Darah adalah cairan yang terdapat dalam pembuluh darah. Darah di sini tidak serta-merta berwarna merah. Ada juga yang dikenal dengan sel darah putih, yang warnanya putih atau tak berwarna. Dan darah juga terdapat 90% kandungan air di dalamnya. Nah, apa sih fungsi darah? Mengapa makhluk hidup mempunyai darah? Fungsi darah ada 4. Yang pertama, mengangkut oksigen, sari makanan, hormon, dan zat yang terkandung di dalamnya. Jadi, oksigen, sari makanan, dan sari makanan, serta hormon ini diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh untuk dipakai oleh bagian tubuh. Yang kedua, mengangkat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, contohnya air urin dan keringat. Yang ketiga, membentuk zat antibodi sebagai sistem kekebalan tubuh. Jadi, darah di sini berfungsi untuk melawan kuman atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang keempat, mengedarkan panas ke seluruh tubuh. Artinya, darah dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Apabila lingkungan tersebut panas atau dingin, darah akan menyesuaikan dan menstabilkan kondisi tubuh kita. Komponen-komponen darah. Yang pertama, plasma darah. Plasma darah berfungsi mengedarkan sari-sari dan sisa metabolisme. Berperan dalam proses pembekuan darah yang dilakukan oleh fibrinogen dan melawan benda asing yang masuk ke dalam darah, dilakukan oleh antibodi. Yang kedua, sel darah merah atau eritrosit. Berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru. Komponen darah yang ketiga adalah sel darah putih atau leukosit. Fungsi leukosit yaitu sebagai alat pertahanan tubuh, yaitu melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh dan membentuk antibodi. Leukosit dapat melawan kuman bakteri dengan cara memakannya atau fagositosis. Yang keempat, keping darah atau trombosit. Fungsi trombosit untuk melakukan proses pembekuan darah. Tugasnya adalah mengumpalkan darah dengan tujuan mengurangi darah yang keluar pada saat terjadi luka pada manusia.
manusia. Selanjutnya, proses pembekuan darah. Luka pada kulit atau luka dalam terjadi karena trombosit yang pecah. Di dalam trombosit yang pecah, terdapat enzim trombokinase yang mengubah protein yang disebut protrombin atau calon trombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K. Trombin akan mengubah fibrinogen atau protein darah menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin inilah yang akan membentuk jaring-jaring di sekitar sel-sel darah sehingga luka menjadi tertutupi dan darah tidak menetes lagi. Oke anak-anak, itu tadi materi mengenai sistem peredaran darah yang sudah kita bahas. Mulai dari pengertian, komponen, fungsi, dan proses pembekuan darah. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Tetap semangat, tetap belajar, dan jaga kesehatan.